Ya, silakan Kak Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan coba latihan ya. Mbak Putria Halimatun ya, benar atas nama. Ya, benar, Kak. Nah, silahkan memperkenalkan diri, Mbak. Sepertinya jaringan tidak terlalu bagus. Oke lah, kita tunggu dulu kan. Iya, benar-benar. Kak, mohon maaf sebelumnya. Saat ini di tempat saya memang ada pemadaman serentak, Kak. Jadi mungkin tadi putus, Kak. Mohon maaf, Kak. Ya, ya. Lanjut, Kak. Tapi bisa on cam nggak? Bagaimana, Kak? Bisa on cam kan? Soalnya kita melihat, melihat juga gerak-gerik wajah juga sih. Oh, Iya, Kak. Bisa, Kak. oke. Silahkan, Kak, memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ahlimatun. Saya berasal dari Aceh. Saya merupakan salah satu alumni dari Universitas Samudra, program studi pendidikan biologi. Selama menjalankan S1, saya aktif di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satunya adalah saya menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi, dan saya juga aktif berkegiatan dalam penelitian dan pengabdian dosen. Setelah lulus dari S1, saya sempat menjadi guru honorer di salah satu sekolah menengah atas, dan untuk kegiatan saya saat ini, saya sedang menulis beberapa artikel dan juga buku. Untuk rencana ke depannya, saya ingin melanjutkan program pascasarjana saya di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan biologi, dan saat ini juga saya sedang melaksanakan seleksi LPDP jalur prasejahtera. Terima kasih, Ibu. Oke. Tadi katanya udah jadi guru honorer di salah satu sekolah ya. Itu udah berapa Iya, lama? benar, Ibu. Kebetulan saat itu saya menjadi guru honorer di sekolah untuk menggantikan guru yang sedang cuti, Ibu. Itu hanya 3 bulan. Berarti sekarang kesibukannya apa? Sekarang saya sedang sibuk menulis artikel dan juga buku. Bersama siapa? Untuk menulis artikelnya ada yang individu dan ada juga bersama dosen dan teman saya untuk menulis buku, Ibu. Hmm, Kamu sudah banyak publikasi di Sinta berapa? Baik, untuk publikasi saya untuk artikel ada 3 dan untuk buku ada 1. Di artikel itu saya hanya yang paling tinggi itu Sinta 3, Ibu. Sinta 3. Berarti kamu pengen habis kegiatan S2 nanti, kamu pengen jadi apa? Baik, terkait saya selesai pasca sarjana nanti saya ingin menjadi dosen karena saya ingin meningkatkan motivasi mahasiswa dan kompetensi guru terkait pada potensi kawasan pesisir, Ibu. Begitu, Hmm, Ibu. Emang kamu tahu tupoksi jadi dosen apa aja? Nah, baik. Sependek pengetahuan saya, ketika menjadi dosen itu harus menepati tridharma perguruan tinggi, yang mana yang pertama adalah pendidikan, yaitu saya mengajar mahasiswa dengan tujuan saya untuk memotivasi mahasiswa dan meningkatkan kompetensi guru terkait dengan kawasan pesisir tersebut. Kemudian ada penelitian, dosen juga memiliki tupoksi
sebagai peneliti, dan nanti saat saya sudah menjadi dosen, saya akan meneliti isu-isu terkait dengan kawasan pesisir dan cara pengelolaannya. Kemudian yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat. Di pengabdian kepada masyarakat ini, saya melakukan berbagai pengabdian yang nantinya saya kaitkan juga dengan isu kawasan pesisir, yang mana pengabdian saya ini berfungsi untuk agar masyarakat pesisir ini lebih tahu tentang pengelolaan kawasan pesisir secara optimal, namun tetap Udah cukup, Mbak. melihat dan mempertimbangkan Udah. kelestarian. Ya, baik. Emangnya kamu tahu dosen di mana kamu nanti kalau kamu ingin mendaftar? Baik. Ketika saya lulus pasca sarjana, saya akan menjadi dosen di Universitas Samudra. Sebelum saya melanjutkan pasca sarjana juga saya sudah ada berkomunikasi dengan salah satu dosen saya di Universitas Samudra, bahwasannya untuk saat ini dosen yang membahas tentang atau keahliannya di bidang biologi pesisir itu hanya satu orang di Universitas Samudra. Kemudian saat ini juga Universitas Samudra ini memiliki program studi baru, yaitu program studi IPA, Ibu. Dan itu baru berjalan di tahun 2024. Saat ini juga mahasiswanya belum ada. Namun untuk dosen di program studi IPA ini mengambil dosen dari program studi pendidikan biologi. Sehingga untuk saat ini dan kedepannya setelah saya lulus, masih banyak kekurangan dosen di program studi pendidikan biologi, Ibu. Kalau begitu, kenapa nggak ngambil jurusan S2 IPA saja? Kenapa harus biologi? Kamu tahu rasio dalam jurusan IPA nanti gimana? Kan sedangkan belum ada eh, mahasiswanya. Baik, Ibu, untuk terkait alasan kenapa saya mengambil jurusan pendidikan biologi, yang pertama karena linear dengan jurusan S1 saya, Ibu, yaitu pendidikan biologi. Kemudian di program studi pendidikan IPA ini ada berkaitan dengan biologi, fisika, dan kimia. Dan situ nanti saya sumbang sium di bagian mata kuliah yang lebih ke biologinya, begitu, Ibu. Terus kamu S2 tadi mau kemana? Baik, Ibu, saya melanjutkan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta, Ibu. Kenapa kamu ambil di Universitas UNY itu? Baik, karena di Universitas Negeri Yogyakarta ini masuk ke dalam universitas yang sudah terakreditasi unggul, dan Universitas Negeri Yogyakarta juga sejalan dengan studi saya dan rencana tesis saya, yang mana saya mengambil rencana tesis saya mengenai pengembangan media AR, dan saya juga sudah sempat menghubungi salah satu promotor di sana, yaitu Ibu Dr. Tin Aminatun SSI MSI. Kemudian saya juga ada saya juga berencana untuk promotornya itu adalah Bapak Profesor Dr. Slamet Suyanto. Beliau ahli di bidang teknologi pembelajaran, dan Ibu Tin tadi ahli di bidang ekologi dan lingkungan hidup. Kemudian saya melihat dari background alumni itu banyak dari alumni Universitas Negeri Yogyakarta yang memang kebanyakan sekarang bekerja menjadi dosen. Selain itu juga visi misi dari Universitas Negeri Yogyakarta ini sejalan dengan kontribusi saya, Bapak Ibu. Apakah kamu sudah tahu jalannya dari kedua dosen yang kamu bilang promotor itu? Apakah kamu sudah baca tentang publikasi mereka di Scopus dan lainnya? Buku apa Eh, yang nanti kamu akan pakai? Baik, kalau untuk buku dan publikasi di Scopusnya saya saat ini belum ada untuk buku rujukan, namun saya sudah melihat sekilas terkait bidang keahlian Ibu Dr. Tin dan Bapak Profesor Slamet Suyanto itu, dan beliau mengonfirmasi bahwasannya benar seperti itu, dan memang bisa untuk membimbing saya. Terus judul tesis kamu apa? Baik, Ibu, judul tesis saya adalah penerapan media AR untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa terhadap makhluk hidup di kawasan pesisir.
Kemudian kegiatan kamu selain nanti kalau di S2 tuh ngapain aja? Baik, kegiatan saya di S2 nanti selain saya belajar, di situ juga saya akan mengikuti berbagai organisasi eh, seperti organisasi yang ada di LPDP ini, Bu. Ketika saya lulus di LPDP ini, kemudian saya juga akan mengikuti berbagai seminar dan pengembangan diri lainnya, gitu, Bu. Hmm. Kamu fresh grad nggak? Eh, Mohon maaf, bagaimana, Ibu? Kamu baru lulus angkatan berapa? Oh, baik, Ibu. Jadi saya lulus itu di angkatan 2020. Saya lulus di tahun 2024 bulan Mei, itu saya wisuda, Ibu. Wow, masih muda ya. Kenapa kamu nggak masih ngejar karir gitu? Kenapa harus S2-nya tuh sekarang gitu? Ada apa dengan S2 gitu? Harus sekarang. Baik. Jadi karena untuk saat ini fokus saya itu adalah pendidikan terlebih dahulu, Bu, dibandingkan bekerja. Kemudian dengan S2 juga saya ingin meningkatkan pengetahuan yang saya miliki karena saya merasa pengetahuan yang saya miliki sekarang ini masih sangat kurang untuk saya dalam pengembangan riset-riset saya seperti itu, Bu. Kemudian juga untuk kontribusi saya menjadi dosen itu sangat diperlukan untuk saya melanjutkan studi S2, begitu, Ibu. Hmm. Terus setelah itu nanti planning kamu, kan tadi kan sudah planning selama masa kuliah. Planning kamu setelah kuliah itu hanya jadi dosen aja berarti. Baik, Ibu. Untuk planning saya setelah kuliah, yang pertama saya ingin menjadi dosen. Kemudian di samping itu saya juga aktif dalam mengikuti konservasi hewan Batagor borneoensis karena itu berada di daerah saya. Saya aktif hingga sekarang dan juga nanti. Di samping itu juga saya akan tetap menulis dan meriset beberapa artikel dan juga buku yang mana itu akan bermanfaat atau sebagai literatur di kemudian hari, Ibu. Dengan kegiatan kamu sebanyak itu, apakah kamu bisa nantinya lulus per waktu? Baik, Ibu. Sejauh ini saya yakin karena saya juga yakin bahwasannya saya dapat memanajemen waktu dengan baik. Melihat background saya yang dulu juga saya merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi, namun saya juga tetap dapat melaksanakan perkuliahan dengan baik, Ibu. Hmm. Terus kamu sudah menikah belum? Belum, Ibu. Belum ya. Kemudian tanggapan orang Iya, tua belum. kamu gimana kamu ikut S2 ini? Baik, untuk tanggapan orang tua saya sendiri, orang tua saya mensupport apa yang saya lakukan karena yang saya lakukan ini juga bermanfaat ke depannya untuk diri saya sendiri, orang tua, dan juga masyarakat banyak, Ibu. Hmm, begitu ya. Kemudian kamu daftar beasiswa lain nggak selain LPDP? Untuk sekarang saya hanya mendaftar LPDP saja, Bu. Hmm, saja. Lagi ya. Tadi saya highlight yang tentang jurnal kamu. Itu jurnal kamu itu ada sangkut pautnya nggak sih sama S2 ini? Untuk jurnal saya yang sudah saya publish itu ada dua yang memang tidak sangkut pautnya, Bu. Tapi untuk jurnal yang akan saya publish ini ada keterkaitannya. Gitu karena saya ada ingin mempublish, saya akan mempublish jurnal yang berhubungan dengan kawasan pesisir. Gitu. Itu udah sampai mana progresnya? Apakah sudah mau terbit atau gimana? Itu saya sudah submit. Saya sudah submit jurnalnya di Biologi Edukasi dan saya menunggu jawaban dari reviewer, Ibu. Kapan? Bagaimana, Bu? Kapan waktu publikasinya berarti belum ada? Waktu publikasinya itu Juni, Bu. Juni. Oke. Kemudian kamu nanti S2 jika keterima, nanti kamu di Jogja di mana? Kamu bisa
Kan kamu anak dari Aceh ke Jogja. Apakah kamu sebelumnya sudah pernah merantau? Baik, kebetulan saya berkuliah itu di kabupaten yang berbeda dengan asal saya. Jadi di sana juga saya tidak tinggal dengan orang tua, saya ngekos, Bu. Kemudian saya juga pernah mengikuti KKN kolaborasi, yang mana KKN itu saya hanya sendiri dari Universitas Samudra, yang mahasiswa lain itu dari kampus lain. Dalam waktu sebulan di situ saya mampu beradaptasi dengan mereka dan dengan masyarakat seperti itu, Bu. Dan untuk di Universitas Negeri Yogyakarta sendiri, saat ini saya terus mencari informasi terkait kampus tersebut, bagaimana kehidupan di sana. Saya terus bertanya. Dan untuk saat saya sudah di sana nanti, saya tetap akan beradaptasi dengan saya terbuka terhadap orang baru dan tidak malu bertanya. Begitu, Ibu. Bisa dilanjutin sama Mbak Nisa? Oke, saya serahkan ke Mbak Nisa ya. Ya, terima kasih, Ibu. Oke, Oke, terima kasih Bu Tasya. Oke, saya lanjut ya Mbak Putri ya. Iya, baik, Ibu. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat. Tadi saya catat sedikit kalimatnya Mbak Putri ya ketika Bu Tasya tadi bertanya, kenapa sih buru-buru pengen S2 baru lulus? Terus Mbak Putri jawab, saya mau fokus pendidikan dibandingkan bekerja. Kita kan pendidikan ini kan nanti tujuan akhirnya juga bekerja ya. Lalu Iya, saya benar. baca esainya Mbak Putri ya. Ini saya mohon maaf sebelumnya, tapi Mbak Putri menulis bahwa Mbak Putri ini struggle karena memang kondisi ekonomi keluarga itu bisa dibilang juga struggle ya. Lalu kenapa sih Mbak nggak memutuskan bekerja dulu kalau memang Mbak Putria juga menyadari kondisi ekonomi orang tua Mbak Putria juga rasanya memang perjuangan juga untuk menguliahkan Mbak Putria dulunya. Boleh Mbak dijawab silakan. Baik, jadi sebenarnya memang benar Ibu bahwasannya kondisi keluarga saya itu memang mengharuskan saya untuk bekerja terlebih dahulu. Namun di sini saya tidak ingin memikirkan diri saya sendiri dan keluarga saya, Ibu. Namun saya melanjutkan pendidikan ini karena saya juga melihat masyarakat di sekitar saya ini sangat membutuhkan seseorang atau saya untuk melanjutkan pendidikan. Karena saya dengan melanjutkan pendidikan, maka saya akan terus mengupas tentang kawasan pesisir ini dan bagaimana cara pengelolaannya. Jadi ketika saya bekerja nanti, saya tidak ingin hanya untuk saya dan keluarga saya, namun juga untuk masyarakat saya. Karena memang dari latar belakang saya dan masyarakat saya yang ada di sini memang sama. Penggambaran saya terhadap diri saya dan masyarakat di sini memang sama, Ibu. Begitu. Tapi kan nanti kalaupun seandainya rencana yang Mbak Putria tuliskan itu berjalan sesuai apa yang Mbak Putria rencanakan, artinya kan Mbak Putri akan jadi dosen di kampus tempat Mbak Putria S1. Dan itu juga berbeda Ya, kabupaten benar, dengan Ibu. asal kabupaten Mbak Putria. Lalu bagaimana Mbak Putria bisa memastikan bahwa pengabdian Mbak Putria ke wilayah tempat tinggal Mbak Putria itu akan berjalan dengan lancar atau juga Mbak Putria mungkin waktunya akan lebih banyak di universitas. Kalau memang tadi tujuannya tidak untuk keluarga tapi untuk orang banyak. Gimana Mbak Putria memastikan kalau itu akan berjalan nanti ke depannya? Baik, terima kasih, Bu. Nah, jadi saya dapat memastikan dan optimis untuk saya bisa bermanfaat bagi orang banyak karena kampus saya kebetulan juga termasuk kawasan pesisir, Ibu. Dan sebelumnya saat saya S1 saya sudah melakukan pengabdian masyarakat bersama dosen saya ke desa saya ini. Itu pengabdiannya tentang pembuatan alat untuk gula aren dari nira nipah, begitu, Ibu. Dan saya melihat dari situ saja masyarakat saya langsung antusias begitu. Oh, ternyata aren dari Nipa ini lebih bisa dimanfaatkan. Kemudian hingga saat ini alat masih mereka gunakan, Ibu. Masih mereka gunakan untuk mata pencaharian sehari-hari mereka gitu, Ibu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga desa Matang Sentang ini apa Mbak sebenarnya? Yang Mbak Nah, Putria
amati sejauh ini itu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga di desa Mbak Fitria tinggalin? Baik, jadi sebenarnya masyarakat saya ini yang pertama itu membutuhkan pengetahuan terkait pengelolaan kawasan pesisir ini, Bu. Karena mereka rata-rata belum mengetahui tentang pengelolaan secara optimal, namun mereka juga, mohon maaf, membuat kerusakan seperti itu. Mereka, kebanyakan dari mereka itu memanfaatkan kayu mangrove itu untuk dijual. Nah, itu sangat beresiko besar dalam kerusakan kawasan pesisir ini, Bu. Jadi mereka memang masih sangat butuh pengetahuan lebih, begitu, Bu. Kalau begitu, kenapa tidak menjadi praktisi saja kontribusinya? Kenapa harus menjadi dosen? Bukankah praktisi waktunya akan lebih banyak untuk mengabdi kepada masyarakat? Kenapa harus menjadi dosen? Sedangkan dosen itu punya tugas dan fungsi yang lain. Kalau Mbak Putri memang betul-betul ingin membantu masyarakat, ada banyak kok pekerjaan yang lain. Ada praktisi lingkungan, mungkin praktisi pertanian, mungkin penyuluh yang bisa membentuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk meningkatkan bidang-bidang di desa tempat Mbak Putri tinggal. Kenapa sih harus jadi dosen? Baik, Ibu. Saya ketika menjadi dosen, maka saya harus menepati tridharma perguruan tinggi. Nah, yang pertama itu kan pendidikan. Nah, saya itu ingin saya meningkatkan dan memotivasi mahasiswa, kemudian saya juga meningkatkan kompetensi guru, yang mana guru ini nanti akan mengajari siswa-siswa yang ada di desa saya, gitu, Bu. Yang ini, yang mana eh, kompetisi yang ingin saya tingkatkan ini terkait dengan potensi lokal yang ada di desa saya, yaitu kawasan pesisir. Di balik itu juga saya ingin melakukan penelitian dan pengabdian. Maka semuanya ini sejalan ketika saya ini ingin menjadi dosen. Jadi saya juga tetap bisa meningkatkan kompetensi guru, saya juga tetap bisa melakukan riset, dan saya juga tetap bisa melakukan pengabdian. Seperti itu, Ibu. Oke, begitu. Hmm, menurut pendapat Mbak Putri ya, bagaimana sih sekarang pandangan Mbak Putri ya tentang profesi dosen itu sendiri di era pemerintahan sekarang dengan berbagai macam fenomena yang ada. Yang terbaru adalah beberapa ratusan orang mengundurkan diri untuk menjadi dosen. Lalu Mbak Putri ya masih berkeinginan menjadi dosen. Gimana pendapat Mbak Putri? Baik, Ibu. Terkait banyaknya orang yang mengundurkan diri menjadi dosen, itu saya anggap bahwasannya memang hak mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahwasannya mungkin mereka ada fokus di bidang lain atau tidak fokus di bidang itu. Namun saya menjadi dosen karena memang fokus saya di bidang ini dan keinginan saya untuk meningkatkan kompetensi guru. Sembari itu saya melakukan riset tentang kawasan pesisir yang akan dijadikan literatur, dan saya tetap bisa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Oke, eh, Mbak Putria ini saya anggap sebagai orang yang punya niat yang tulus ya. Tapi Mbak Putria, menurut Mbak Putria sendiri, Mbak Putria ini orangnya realistis nggak? Baik, Ibu. Saya, menurut diri saya sendiri, saya orangnya realistis, karena juga memang permasalahan-permasalahan yang ada di desa saya ini memang sangat realistis, dan saya menyadarinya dari mulai saya masuk SMA, Ibu. Saya sudah melihat bahwasannya memang banyak permasalahan yang terjadi, bahkan di desa saya juga sangat sedikit sepantaran saya ini yang tamat SMA, bahkan mereka tidak ada yang melanjutkan studi S1. Begitu, Ibu. Jadi memang saya sangat realistis, saya dengan keyakinan hati bahwasannya saya ingin melakukan perubahan terhadap kawasan pesisir, begitu, Ibu. Oke, itu realistis terhadap pandangan Mbak Putria ke dunia ke eksternal ya. Realistis ke diri sendiri yang saya maksud. Kalau Mbak Putria ini realistis menjadi dosen, eh, itu kita bekerja. Kita bekerja untuk menghidupi diri kita sendiri juga. Dengan saya melihat alasan beberapa orang yang mengundurkan diri sebagai dosen itu salah satunya adalah karena
ekspektasi mereka terhadap pendapatan sebagai seorang dosen itu tidak sesuai. Lalu bagaimana Mbak Putria menanggapi hal ini kalau memang Mbak Putria itu adalah seseorang yang sangat realistis? Kita boleh bercita-cita untuk membangun bangsa, tapi kalau kita sendiri belum settle dengan diri kita sendiri, kira-kira bisa nggak sih itu diwujudkan? Baik, Ibu. Terkait saya ingin menjadi dosen dan mereka yang sudah mengundurkan diri itu karena memang untuk saya sendiri saya sudah bertanya kepada dosen saya terkait bagaimana nanti jadi dosen, kemudian berapa berapa income yang didapatkan, dan saya di situ sudah sudah mulai bisa menerima Ibu terkait income pendapatan dosen tersebut. Namun di sini banyak hal lain yang bisa saya lakukan untuk kawasan pesisir saya ini, Bu. Jadi saya tidak ingin sendirian, namun saya juga ingin bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu saya dari dulu, maksud saya maka dari itu saya mengikuti pengabdian dosen saya sejak saya S1. Oke, dari tadi selalu menyebutkan ingin mengembangkan kawasan pesisir, ingin membantu pengembangan sumber daya manusia di desanya. Itu butuh dana tuh Mbak. Lalu bagaimana Mbak nanti kalau misalnya udah jadi dosen? Terus gimana sih caranya mewujudkan kontribusi itu kalau udah jadi dosen? Dan seberapa sering Mbak Putria akan melaksanakan pengabdian masyarakat sampai kawasan pesisir yang Mbak Putria pikirkan di rencana Mbak Putria itu terwujud? Baik, sependek pengetahuan saya dan yang sudah saya lakukan bersama dosen saya, bahwasannya ketika ingin melakukan penelitian maupun pengabdian itu biasanya ada pendanaan gitu Ibu, ada pendanaan dari universitas. Itu yang akan saya manfaatkan. Mengenai seberapa seringnya saya melakukan penelitian dan pengabdian, itu saya dapat melihat kondisi dulu Ibu. Dan saya ketika melakukan pengabdian, itu bisa pengabdian yang memang digunakan masyarakat itu dalam jangka panjang, seperti alat pembuat gula aren IPA. Itu sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh masyarakat Ibu. Oke, berarti artinya Mbak Putri sudah bisa membaca eh, apa yang harus dikembangkan di Desa Mbak Putri ya. Kemudian nanti cara mewujudkannya adalah melalui pendanaan dari negara. Yang mana yang kita tahu kondisi negara saat ini, kondisi pemerintah saat ini itu ya kita sama-sama tahu lah adanya efisiensi anggaran dan itu rata untuk semua instansi termasuk instansi yang membawahi bidang pendidikan. Nah, kita tidak tahu nih akan berjalan sampai kapan. Bisa jadi setelah Mbak Putri lulus, efisiensi ini masih berjalan. Karena era pemerintahan presiden baru ini kan baru berjalan ya. Lalu nanti ketika Mbak Fitria sudah lulus, kemudian anggaplah jalannya mulus nih langsung jadi dosen. Kemudian pendanaannya nggak ada. Lalu apa yang Mbak Fitria lakukan? Baik, terkait apa yang ingin saya lakukan, saya tetap akan melakukan pengabdian Ibu, namun dalam konteks pendanaan yang kecil. Seperti di sini kan ada konservasi Batagor borneensis, yang mana saya setiap bulan itu datang ke sana, datang ke rumah informasi itu untuk memberi pakan. Pakan jadi kangkung tersebut saya tanam sendiri. Seperti itu merupakan pengabdian sosial saya terhadap spesies terlindungi. Kemudian juga saya untuk melakukan pengabdian dalam pendanaan jumlah yang sedikit itu, saya bisa melakukan penanaman mangrove di kawasan pesisir dan itu hanya membutuhkan pendanaan yang sedikit. Begitu, Ibu. Berarti itu dari dana pribadi. Baik, terkait pendanaannya, saya Ini terputus di aku aja apa sampaikan gimana nih? dengan konsumsi. Boleh diulang Mbak Putri ya? Di aku Bagaimana tadi Ibu? terputus. Di aku tadi terputus, boleh diulang.
Oh, baik Ibu. Jadi terkait pendanaannya, saya akan bermitra dengan pemerintahan seperti Badan Konservasi Alam Nasional, kemudian dengan PT-PT yang ada di daerah saya seperti PT Pertamina, yang mana beliau memang sering menyumbangkan seperti bibit mangrove, kemudian sering menyumbangkan pakan untuk hewan langka tersebut gitu, Ibu. Oh, artinya sudah ada plan B ya ketika nanti mungkin negara tidak bisa membiayai kegiatan pengabdian dan penelitian yang Mbak Putri masuk, artinya sudah ada plan B untuk itu ya. Wah, Mbak Putrianya kelempar. Mohon maaf Ibu, Nggak apa-apa, Zoom. Mbak. Iya, Oke, karena memang belum belum stabil internetnya Ibu. Jadi mati. oke, oke, Hmm, silakan dilanjut lagi. baik, Bu. Sebentar. Mohon maaf Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Mbak. Tapi gambarnya nggak muncul. Iya Ibu, karena belum bisa. Sebentar ya Ibu, saya perbaiki dulu. Oke. Baik, apakah sudah terlihat Ibu? Apakah sudah Sudah, terlihat Ibu? sudah, silakan. Berarti sudah ada plan B ya, ketika nanti negara bisa memfasilitasi kegiatan pengabdian dan penelitian Mbak Putria ketika menjadi dosen. Iya, sudah ada Ibu. Saya bermitra dengan eh, yang lainnya. Oke, kemarin ini di CV saya baca sudah pernah mendaftar LPDP batch 2, lalu gagal di Skolastik. Kemudian mendaftar lagi di batch 1 dengan jalur LOA. Kenapa Mbak? Kenapa sih harus LPDP? Baik, Ibu. Terkait kenapa saya memilih LPDP untuk menunjang dana pendidikan saya, yang pertama karena LPDP ini langsung di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian LPDP ini memberi jaminan pendanaan secara full, baik dana pendidikan yang langsung dibayarkan ke kampus, dana kehidupan saya sehari-hari, kemudian ada juga dana seminar dan lainnya yang mana itu akan menunjang untuk pengembangan diri saya. Selain itu, saya melihat bahwasannya LPDP ini tidak terfokus kepada fresh graduate saja, namun ada pilihan seperti targeted, reguler, yang mana hal itu memberi kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berkembang dan melanjutkan studi. Selanjutnya, saya melihat dari para awardee LPDP yang mana para awardee memang memiliki tanggung jawab yang besar. Selain tanggung jawab dalam penyelesaian studi, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan atau memberi informasi kepada kami ini yang ingin mendaftar LPDP. Saya ada mengikuti berbagai komunitas-komunitas yang mana di situ para awardee-nya dengan ikhlas hati untuk membantu kami tanpa ada meminta imbalan apapun. Itu alasan saya kenapa memilih LPDP, begitu ya, Bu. Oke, tadi nyebutinnya karena diberikan pendanaan, ada jaminan pendanaan. Kalau dari LPDP-nya nggak bisa menjamin, Mbak, ketika nanti di tengah-tengah studinya Mbak Putria,
dari LPDP ada sesuatu yang membuat pendanaannya harus dihentikan. Tapi Mbak Putri harus tetap melanjutkan studi. Itu gimana, Mbak? Baik, ketika nanti ada permasalahan seperti itu, maka saya akan mengefisiensi pengeluaran saya, begitu, Bu. Saya akan lebih berhemat lagi, dan harapan saya hal itu jangan sampai terjadi, begitu, Bu. Berarti tetap akan menyelesaikan studinya ya, walaupun nanti Iya, eh, ada kemungkinan buruk yang akan terjadi. Tapi kalau harapannya kan sih enggak ya. iya Oke, benar, Ibu. kemudian kenapa sih Mbak nggak kerja dulu gitu setahun, 2 tahun, baru S2? Artinya kalau dengan Mbak Putri ya bekerja dulu, Mbak Putri ya bisa melihat kondisi atau permasalahan itu lebih spesifik lagi. Ini kan, atau mungkin, nggak dapat kerja nih, susah nyari kerja, S2 aja kali ya. Mungkin gitu kali ya. Eh, Bagaimana, Ibu? Ya kenapa sih harus S2 gitu? Kenapa nggak kerja dulu aja, masih muda, cari pengalaman dulu sebanyak-banyaknya, baru nanti ketika sudah menemukan masalah secara spesifik baru oh kayaknya saya perlu S2 nih buat menyelesaikan ini. Kenapa sih harus langsung S2? Baik, Ibu. Terkait kenapa saya harus S2, seperti, ya, astagfirullah. Aman Mbak, aman aman aman. Aman kok Mbak. Halo. Ibu mohon maaf sekali lagi. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Terdengar terdengar, silakan dilanjut. Baik, terkait kenapa saya tidak bekerja terlebih dahulu, agar saya mendapatkan pengalaman dan bisa tahu ya Ibu masalah-masalah yang terjadi itu. Karena untuk saat ini memang fokus saya itu pendidikan dulu Ibu. Karena saya merasa bahwasannya ilmu S1 yang saya ada ini masih sangat kurang untuk saya bisa mengangkat isu-isu kawasan pesisir dan cara pengelolaannya. Untuk terkait pengalaman-pengalaman saya dan pengetahuan saya terhadap masalah yang terjadi itu akan sejalan saat saya melaksanakan S2, Ibu. Begitu, Oke. Ibu. Seandainya tadi Mbak Putri bilang sudah sering bekerja sama dengan Pertamina. Seandainya Pertamina menawarkan Mbak Putria pekerjaan dengan nominal penghasilan yang cukup besar dan Mbak Putria tetap bisa melakukan pengabdian yang Mbak Putria impikan dan status Mbak Putria sudah masih menunggu pengumuman dari LPDP. Apa yang akan Mbak Putria pilih? Pekerjaan yang ditawarkan Pertamina atau tetap ingin melanjutkan S2? Eh, Baik, Ibu, terkait hal seperti itu, saya akan tetap fokus terhadap pendidikan saya, Ibu. Mbak Putria menyia-nyiakan kesempatan besar loh itu. Artinya cita-cita kontribusi Mbak Putri tetap akan berjalan dengan pendanaan yang berbeda saja dari Pertamina. Artinya kawasan pesisir yang Mbak Putri ingin wujudkan mungkin akan tetap terrealisasi, bahkan mungkin lebih baik karena pendanaannya jelas dan Mbak Putri settle secara hidup karena dibayar oleh eh, pihak perusahaan. Kenapa sih repot-repot S2? Udahlah kerja aja ngapain S2? Baik, saya tetap memilih S2 karena memang fokus saya itu ingin menjadi dosen, Ibu. Seperti yang sudah saya katakan, bahwasannya saya ingin meningkatkan kompetensi guru di bagian eh, potensi lokal kawasan pesisir ini. Karena ketika saya mungkin bekerja di Pertamina, mungkin fokus saya tidak akan ke situ lagi, Bu. Dan saya juga backgroundnya itu awalnya pendidikan, Ibu. Jadi mungkin kalau saya bekerja di luar ruang lingkup saya, mungkin saya tidak akan bekerja secara optimal, begitu, Ibu.
Oke, sekarang dosen ada di bawah kementerian apa sih, Mbak? Baik, sependek pengetahuan saya, dosen di bawah Kementerian Pendidikan, Ibu. Kementerian Pendidikan ada tiga. Kementerian Pendidikan yang mana yang dosen? Kementerian Pendidikan ada apa aja sih di era Prabowo ini? Dulu kan satu, sekarang jadi tiga. Dulu kan Kemendikbudristek, sekarang jadi apa sih, Mbak, kementerian itu? Kalau Mbak pengen jadi dosen, nanti Mbak itu bernaungnya di bawah apa sih? Baik, Ibu. Mohon maaf untuk hal itu saya belum ada meriset lebih lanjut dan saya akan merisetnya di kemudian hari, Ibu. Oke, cukup. Silakan Ibu Tasya kalau masih ada tambahan. Kita masih punya waktu. Oke, terima kasih Bu Nisa. Oh, tadi banyak ya sudah dikulik-kulik. Kemudian tantangan terbesar dalam hidup Mbak Putri apa saja? Bagaimana, Ibu? Bagaimana tantangan terbesar ataupun kegagalan yang dihadapi dalam kehidupan Mbak Putri bagaimana? Baik, sejauh ini saya sudah pernah ada di titik terendah saya, yaitu saya hampir gagal untuk melanjutkan S1 saya. Karena saya saat itu terkendala oleh biaya dan orang tua saya mengkhawatirkan bahwasanya nanti takutnya kalau tetap menjalankan S1 saya berhenti di tengah jalan. Namun saat saya berada di posisi itu, saya terus meyakinkan orang tua saya dan di situ juga saya mencari guru yang bisa membantu saya untuk apply beasiswa KIP kuliah dan akhirnya saya bisa menjalankan kuliah S1 saya dengan beasiswa KIP kuliah begitu, Ibu. Berarti waktu S1 itu beasiswa. Ya, benar, Ibu. Saya siswa KIP kuliah saat itu. Oh, terus waktu itu beasiswanya apa aja Mbak yang waktu itu didapat? Kalau untuk saat saya S1 hanya beasiswa KIP kuliah saja, Ibu. Oh, keep kuliah saja ya. Ya, benar. Kemudian berarti background keluarganya ini gimana ya Mbak? Untuk background keluarga, uh, ayah saya seorang petani, yang petani itu menggarap sawah orang, dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki dua orang adik dan saya anak pertama. Kehidupan sehari-hari saya hanya mengandalkan keuangan dari ayah saya saja, begitu, Ibu. Lah ya, kalau masih mengandalkan dari orang tua, kenapa Mbaknya nggak kerja dulu? Kenapa harus S2 sekarang? Benar yang dikatakan oleh Bu Nisa tadi. Kenapa lagi kan Mbaknya juga baru lulus ya? Apa nggak mau mencoba dulu jadi guru? Tadi katanya juga pernah jadi guru pengganti. Lah, kenapa nggak lanjut lagi? Apa misalnya ikut PPG gitu, Mbak? Hmm, Baik, Ibu. Untuk menjadi guru itu memang benar, dan untuk saat ini fokus saya dan keinginan saya itu memang menjadi dosen. Namun, ketika menjadi guru, saya juga harus tetap melaksanakan PPG, yaitu 1 tahun. Dan saya di situ juga berpikir bahwasannya kegiatan atau kontribusi yang bisa saya lakukan ini ketika saya itu menjadi dosen. Seperti itu, Bu. Karena juga saya kalau ingin menjadi guru, saya harus PPG. Jadi saya berpikir bahwasannya saya lanjut S2 saja dengan apply beasiswa LPDP karena saya tahu bahwasannya orang tua saya belum bisa membiayai saya kuliah S2 begitu. Benar, oh gitu. Terus juga jadi dosen tuh kayaknya Mbak ngomongin jadi dosen aja. Emang Mbak tahu jadi dosen tuh memang enak. Kan banyak ya kegiatan-kegiatan dosen yang nggak hanya mengajar dan juga pengabdian masyarakat. Nah, Mbak itu sanggup nanti kalau misalnya akan menjadi dosen, begitu. Karena kan kalau dosen itu nggak ada hari libur, kayak guru kan tanggal merah di kalender guru juga libur. Kalau dosen itu nggak ada kata libur, Mbak. Itu gimana, Mbak? Jadi nanti kamu, halo,
Bagaimana saya Halo Mbak Fitria, Putria. Nanti kayaknya kalau Mbak Putrianya mau off cam nggak apa-apa deh, off cam aja. Kayaknya udah Iya, cukup on boleh. cam. Kasihan sinyalnya susah banget. Iya, benar Kak. Mungkin bisa WA kali Kak si Mbak Putrianya. Iya, Kalau benar. benar-benar udah hilang sinyal total begini. masuk? Halo Mbak Putria. Ibu, apakah Ibu Oke, udah Mbak Putria. ya, Ibu sudah? Namun memang listriknya saya tidak tahu bisa tidak seperti ini, Bu. Nggak apa-apa, on cam aja Mbak, biar suaranya Iya juga Mbak, stabil. off cam aja Mbak sekarang nggak apa-apa. Loh, hilang lagi dia. Halo Mbak, Mbak kalau kalau halo Mbak Putri ya, Mbak Putri ya, halo.
Apakah mendengar suara saya, Ibu? Sudah. Dengar Mbak, Mbak off cam aja nggak apa-apa. Kalau memang agak sulit sinyalnya silakan off cam aja dulu. Dari tadi kok udah on cam. Ya, saya Ya, Sudah bisa dimulai, Mbak? Sudah dengar suara saya? saya sudah dengar, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan Mbak bilang pengen jadi dosen. Mbak kan cuman taunya jadi dosen itu kan hanya untuk mengajar dan pengabdian masyarakat. kayaknya keluar lagi. Izin, Bu. Jelek, Bu. Iya, sudah bisa Mbak? Masih bisa dilanjut nggak Mbak? Eh, karena dari tadi juga saya sudah mencari perangkat lain untuk hotspot, tapi tetap sama. Bu Nisa kena azan juga di break sebentar ya. Tadi list lagi stabil kerja. Nah, Ibu, izin apakah mendengar suara saya? Ya, terdengar Mbak. Oke, kita lanjut. Baik, Ibu. Sebenarnya taunya tentang pengajaran dan pengabdian. Kadang kan jadi dosen itu kan banyak ya Mbak, tugas-tugasnya berbeda ketika jadi guru. Yang dimana kalau Iya, guru iya, kan betul. libur, kalau tanggal merah libur, kalau dosen tuh nggak ada liburnya Mbak. Itu Mbak gimana mensiasati waktu yang seperti itu Mbak? Baik. Saya sudah
ada bertanya kepada beberapa dosen saya terkait apa saja yang perlu dilakukan sebagai dosen. Saya secara keseluruhan dapat menerima itu, menerima kegiatan dosen yang memang sangat ada di libur. Kemudian menyiasatinya dengan cara eh, membuat jurnalis terkait apa kegiatan yang akan dilakukan hari ini, kegiatan yang akan saya lakukan besok, dan seterusnya. Begitu. Oke, mungkin nanti itu bisa dipelajari lagi ya Pak, Mbak, tentang tupoksi-tupoksi dosen apa saja. Kalau dilihat, Mbak Putria ini memiliki kelemahan nggak? Solusinya bagaimana dari kelemahan itu, Mbak? Baik, Ibu. Saya memiliki kelemahan, yaitu saya memang seorang yang aktif dan berkegiatan banyak. Dari saya S1, eh, terkali saya lupa terhadap kegiatan saya, apa hari ini akan dilakukan seperti itu. Dan itu saya membuat jurnalis atau catatan kecil eh, terkait dengan kegiatan yang akan saya lakukan gitu, Ibu. Nah, kemudian juga saya sering kebingungan dalam tugas dan kegiatan saya. Namun saya juga agenda dengan mengurutannya, yang mana yang eh, pertama akan diselesaikan. Bentar lagi. Ya, gimana, Mbak? Eh, Baik, Ibu, terkait pertanyaan Ibu tadi, yang pertama saya mau tambahan, saya seorang tidak kelihatan, saya sering kali lupa terhadap saya yang harus dilihat mendekat. Pada itu saya melakukan dengan mencatat kegiatan saya yang saya lakukan. Kemudian di sini juga saya sering kebingungan dalam menyelesaikan tugas saya. Menuliskan agak terkait tugas yang harus saya selesaikan dengan optimal, begitu Ibu. Oke, karena ini waktunya juga, Mbak. Ini pertanyaannya dikit lagi ya. Jika Mbak nanti, halo Mbak Fitria? Mental-mental. Halo Mbak, Ya, ya Ibu. ini jika nanti misalnya tidak keterima LPDP lagi, berarti ini udah mengikuti LPDP udah 2 kali, kalau nggak keterima lagi itu bagaimana Mbak? Nah, baik, ketika belum rezeki saya juga di batch ini, maka saya akan melakukan evaluasi diri, saya akan belajar lebih giat lagi agar saya bisa mendaftar LPDP di batch selanjutnya, begitu, Mbak. Berarti kamu tahu kelemahan kamu apa Mbak? Yang pada saat nantinya kenapa kamu bisa gagal itu? Untuk kelemahan saya, kenapa saya bisa gagal, saya di bagian tes bakat skolastik itu saya saat itu gagal di kuantitatif, begitu Ibu. Nah, dari situ saya langsung mengikuti berbagai kelas online untuk bisa meningkatkan skill saya di bagian kuantitatif, dan untuk pada seleksi substansi ini saya masih melakukan evaluasi diri dan mencari di mana titik kelemahan saya agar saya bisa terus memperbaharui dan mengoptimalkan kerja keras saya, begitu Ibu. Oke, silahkan Pak. Penutupan closing segmen. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah mewawancarai saya hari ini. Besar harapan saya agar saya dapat eh, berkecimpung di dalam beasiswa LPDP ini untuk kemajuan bangsa. Terima kasih, Ibu.
Oke, Langsung gimana aja Mbak rasanya? Tasya ya. Oke, ya, dibabat. Gimana rasanya Mbak Fitria? Saya sedikit kecewa dengan jaringan internet saya begitu, Kak. Selain itu, Eh, dari mock-up yang sebelumnya saya lakukan, eh, ini yang paling-paling menegangkan. oke. Ini yang paling seperti memang benar-benar nih ditanyain gitu. Memang benar-benar apa jawaban saya ditanya lagi itu memang sangat 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 membuat saya lebih giat belajar dalam beberapa hari ini menuju tanggal 6 gitu. Oh, tanggal 6 besok ya, Mbak. Semangat ya. Sebentar Ya, lagi waktunya. ya. Apakah Mbak Nisa dulu yang mau kasih komentar? Oke, aku dulu aja. Nanti Ya. biar mentornya belakangan biar banyak. Oke, Mbak Putri ya. Semoga nanti tanggal 6 lancar ya. Kalau memang rasanya di rumah sinyalnya memang suka bermasalah, better Mbak Putria cari tempat lain yang memang pasti sinyalnya aman gitu. Karena kalau mock up kami bisa nungguin, Mbak. Kalau substansi panelisnya nggak mau nunggu itu udah keluar keluar bye gitu ya. Nggak Iya, ada iya, nggak benar, ada Kak. lagi tuh kesempatan untuk masuk lagi tuh nggak ada. Jadi kalau memang rasanya sinyal di rumah Mbak Putri ya memang rasanya sering akan mati lampu dan sinyalnya susah, lebih baik besok Mbak Putri ya kemana atau mungkin ke daerah kampus, mungkin di tempatnya dulu yang daerah kota lah yang sinyalnya aman supaya aman juga substansinya. Ini teknis tapi penting, Mbak. Kemudian tadi Mbak Putria, cara menjawabnya sudah tenang menurut saya, pemilihan kata-katanya sudah bagus. Eh, Walaupun dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat goyah, tapi jawabannya konsisten dari awal tentang kawasan pesisir sampai akhir kita puter-puter-puter tetap jawabannya kawasan pesisir. Dari awal pengen jadi dosen kita puter-puter-puter tetap jawabannya dari dosen. Cuman menurut saya urgensi S2-nya itu masih kurang tajam sih kalau menurut saya karena eh, banyak fresh grad yang mungkin mendaftar S2 itu tujuannya sama untuk jadi dosen. Lain kalau misalnya dia sudah bekerja, mungkin rencana kontribusinya bisa untuk tempat bekerjanya. Kalau misal dia PNS, mungkin akan kembali ke instansinya. Kalau dia bekerja di swasta, mungkin punya rencana-rencana yang lain. Kalau praktisi mungkin banyak. Tapi kalau fresh grad itu rata-rata memang rencana kontribusinya pasti menjadi dosen. Itu kebanyakan. Jadi di antara ribuan nanti yang pengen jadi dosen dan ribuan juga yang dari fresh grad, menurutku saranku sih Mbak Putria harus lebih pertajam lagi. Kenapa sih? eh, Tadi cuma pengen ya membangun kawasan pesisir, tapi kawasan pesisir itu kenapa? Harusnya dari awal tuh dijelasin aja runut kawasan pesisir di tempat saya tuh gini-gini, Bu. Sebutkan kekurangannya sebanyak-banyaknya sehingga panelis itu bisa menangkap oh bener ya ternyata memang butuh ya dosen di sana gitu. Kalau tadi tuh saya nangkepnya malah butuhnya praktisi bukan dosen. Buat apa dosen kalau pengen bangun 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 desa istilahnya buat apa dosen gitu. Kayaknya nggak perlu dosen. Jadi kalau bisa dipertajam lagi alasan dan urgensi S2-nya supaya panelisnya lebih yakin kalau Mbak Putria ini memang yang dicari untuk nantinya yang akan berkontribusi menjadi dosen yang bisa dapat pendanaan dari LPDP. Kemudian eh, ini kayaknya pencahayaannya kalau di aku sih kurang ya. Soalnya tadi wajahnya agak nggak jelas dibandingkan kami bertiga. Pencahayaannya Mbak Putria ini kalau di laptop saya agak kurang. Kemudian kayaknya tadi beberapa kali juga sempat ngelihat catatan. Jadi pastiin besok jangan ngelihat ke bawah ya Mbak. Natapnya itu ke kamera, jangan ke layar. Kalau Mbak Putrian, ini saya natap ke layar. Kelihatannya saya nunduk. Tapi kalau saya lihat kamera, itu kelihatan saya ngomong sama panelis. Jadi lihatnya ke kamera aja. Apapun pertanyaan panelisnya, lihat tetap ke kamera. Jadi panelis itu menangkapnya Mbak Putri itu fokus. Jadi mereka kayak ngomong, memang sedang ngomong langsung sama Mbak Putri ya gitu. Jadi lihatnya ke kamera aja, jangan lihat ke layar. Kalau kecuali kameranya ada di bagian bawah ya. Kalau kameranya di bagian atas laptopnya lihatnya ke atas saja.
Jadi seolah-olah Mbak Putri lagi ngomong. Kalau lihat ke layar tuh kayak nunduk. Kemudian ini sedikit tips dari mentor saya dulu juga, kalau bisa selipkan kata-kata kayak alhamdulillah, mungkin bagi yang agama Kristen kayak puji Tuhan, atau kita yang agama Muslim itu alhamdulillah di beberapa pertanyaan yang memang rasanya perlu itu, karena itu juga kalau kata mentor saya dulu dari sisi psikolognya kayaknya itu membuat kita memang bukan orang yang sombong gitu loh. Jadi kesannya tuh kita tetap membumi. Jadi kalau ditanya, misalnya ditanya prestasinya, ya alhamdulillah ibu gini-gini, ditanya hal yang membanggakan, ya alhamdulillah gini-gini. Tapi jangan setiap pertanyaan juga harus ada alhamdulillah, di pertanyaan-pertanyaan tertentu saja. Itu sedikit tips dan saya praktekkan waktu saya substansi dan saya rasa itu cukup membantu. Kemudian eh, apapun pertanyaannya, eh, kalau bisa senyum, tapi jangan kebanyakan senyum juga. Kalau bisa sebelum jawab tuh senyum ke panelisnya. Kemudian tadi udah benar ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Pertanyaan unpredictable kayak gitu pasti ada, Mbak. Apapun itu pertanyaannya, pasti akan ada pertanyaan yang di luar nalar Mbak Putri ya, yang nggak template. Karena saya dulu juga dapat gitu. Tapi kita kan nggak tahu ya, namanya juga nggak bisa diprediksiin. Jadi hal-hal umum kayak gitu kalau bisa dicari tahu aja, nanti saya tiba-tiba berita apa yang terakhir kamu baca hari ini gitu. Kemudian atau enggak jurnal terakhir apa yang kamu baca? Kamu tahu kondisi negara ini hari ini ada berita apa gitu. Cuman ya pokoknya sering-sering update aja lah di hari kita hari kita substansi itu, kalau bisa baca dulu nih berita apa hari ini. Seenggaknya kalau misalnya ditanya, Mbak Putri tahu nih negara ini sedang apa gitu. Lagi apa yang terjadi di negara kita ini, karena kan LPDP ini pendanaan dari negara, pasti pertanyaannya akan seputar-seputar itu aja sih. Tadi bagus sih udah jawabnya, udah mohon maaf nggak dipaksa-paksain sok tahu gitu. Jangan jangan pernah menjawab seolah-olah sok tahu, karena panelis itu lebih tahu. Sehebat apapun kita panelis itu pasti lebih tahu. Jangan jangan menjawab seolah-olah Mbak Putri itu lebih hebat dari panelis. Kalau memang nggak tahu, jawab aja mohon maaf Ibu. Tapi tadi udah bagus kok jawaban. Kayaknya dari aku itu aja. Natasha silakan dilanjut. Baik, terima kasih, Kak. Baik, wah ini udah hampir lengkap dari Bu Nisa. Saya cuman sebagai mentor Mbak Putri yang sebelumnya juga sekarang ketemu lagi di substansi ya. Saya juga termasuk fresh grade ya. Terus juga saya dulu 2023 lulus, tapi setahun itu memang saya kerja. Kerjanya pun sebenarnya nggak nyambung sama saya waktu S2. Tapi benar, saya ngomong itu apa adanya. Saya bilang, saya setahun ini benar, saya masih aktif kayak bikin publikasi itu sama kayak Mbak Fitra. Sebutkan aja, luaskan aja apa adanya, apa yang dilakukan selama setahun itu yang berkaitan dengan S2. Kemudian juga dikuatkan juga kenapa Mbak itu harus S2 sekarang itu kenapa gitu. Itu tuh memang harus dikuatkan karena kita ini sebagai paling kecil tapi paling pengen sok tahu banget dibanding bapak-bapak ibu-ibu tuh kemana aku tuh kayak digituin gitu. Kemudian Mbak Fitria nggak boleh kebanyakan hahe hahe. Tapi kalau ada hahe, itu Mbak mungkin kalau gugup, aku dulu tuh coba tanganku tuh main di bawah aja, di bawah laptop gitu loh. Karena kan aku orangnya kayak begini, begini. Nah, tapi tuh usahakan postur badan, benar kata Bu Nisa, matanya itu harus di depan laptop. Kemudian kalau misalnya takut lupa, dicatat di atas itu hadap kamera kayak gitu juga boleh supaya Mbak juga fokus. Kemudian kalau kebanyakan masih dalam hal kayak gitu kayak tenang, pokoknya tenang terus kayak kalau mau kayak tersebut hal itu kayak dia Bu kayak sebentar Bu. Nah, kayak gitu tuh itu yang bikin kadang para panelis tuh kayak nganggap kita tuh gugup terus kita nggak bisa jawab gitu. Aku aja gugup. Kemudian eh, kamu harus cari di Aceh S2 itu berapa banyak kampus yang ada S2, S1 pendidikan biologi. Kamu harus cari itu. Kamu harus cari rasio
setiap kampus itu ada berapa rasio-rasionya. Jadi kemudian soalnya aku itu kejebak di situ, tapi aku bisa menstabilkan dan bisa mempercayai. Karena kan aku juga balik ke Riau, kebetulan aku orang Pekanbaru. S1 pendidikan biologi di Provinsi Riau itu cuma ada tiga. Nah, kamu harus tahu rasionya penerimaan dan dosen ada di sana. Kamu harus bisa baca rasio. Jangan kamu hanya bilang, universitas ini hanya butuh dosen mata kuliah ini. Kamu harus bisa baca. Jadi nanti kamu mengungkapkannya pakai cara data gitu. Kemudian, kamu jangan bilang promotor. Karena kamu masih S2, bilangnya dosen pembimbing ya. Karena kalau promotor itu biasanya buat S3. Udah? Kemudian, S2 kan kamu kan sebutin tadi pengen dibimbing oleh dosen si A. Nah, dosen itu kamu harus cari penelitian terbarunya apa yang berkaitan sama judul tesis kamu. Kemudian kamu harus tahu publikasi beliau apa aja, buku beliau apa aja. Yang nanti kamu bisa kaitkan dengan mata kuliah kamu nantinya yang berhubungan dengan tesis. Karena aku itu bilang waktu wawancara, aku benar-benar kayak ngasih tahu Prof ini pakai apa, terus modalnya apa, tesisnya apa, pokoknya mencorot banget ke Prof ini gitu. Yang katanya kan kamu tadi udah menghubungi dosbingnya, nah itu bisa sebutin Prof ini punya hasil ini, dan saya tertarik buat judul ini gitu. Terus kenapa kamu mau di univnya UNJ? Pertama kamu bilang ada prof itu. Kemudian mata kuliah yang terkaitnya nanti kamu ingin belajar apa di sana. Kemudian bilang fasilitas, terus juga kayak relasi gitu. Yang kamu nggak boleh nanti intinya membandingkan univ A sama univ B, itu nggak boleh. Misal nanti tiba-tiba kamu nanti tuh biasanya ditanya, kenapa nggak pilih UM aja? Kenapa harus UNY? Nah, itu kamu nggak boleh bilang akreditasnya UNY di atasnya UM. Kayak gitu kamu nggak boleh. Kamu harus bahas tentang secara objektif tentang yang sesuai tadi yang aku bilang tadi. Karena saya pengen prof ini, terus pengen mata kuliah ini, yang berkaitan dengan ini, pokoknya kamu sebutin itunya. Jadi kamu lebih terarah satu sama itu. Jadi kamu nggak boleh menjelekkan univ sebelah gitu. Kemudian postur tubuh kamu juga itu tolong ya benar ya menghadap ke depan itu jangan kiri kanan gerasak gerusuk. Kemudian pakaian juga biasa ya, biasa kayak pakai kemeja terus rapi. Cuman kalau aku mah pakai gini sih, terus juga pakai apa? M-set itu kayaknya nggak boleh ya kalau nggak salah saya. Apalagi pakai yang crop mikrofon apa sih yang itu? Nah itu nggak boleh juga. Takutnya nanti ada jawaban dan lainnya. Biasanya sebelum kita mulai, itu kita disuruh keliling 360 derajat. Jadi laptopnya itu kamu putarin, kamu semuanya gitu. Kemudian HP kamu bener-bener nanti mati kayak gini kan. Nanti kayak gini kamu matiin bener-bener kelihatan itu HP kamu mati karena kan nggak boleh direkam gitu. Terus apa lagi ya? Karena kamu hamil 6, ini waktunya sangat mepet. Semua yang kamu cari itu yang saya dan Bu Nisa bilang itu nanti tolong dicari, nanti bisa bahas sama saya di secara PC aja nggak apa-apa. Tapi buat secara overallnya kamu udah baik kok. Terima kasih. Saya Ya, kembalikan ke Bu Nisa. Oke, dari Mbak Putria deh diminta tanggapannya dulu. Silakan Mbak, sebelum saya tutup. Tunggu. baik, sebelumnya terima kasih untuk Kak Tasya dan Kak Nisa yang sudah mau membimbing saya. Di sini saya jadi banyak tahu, saya juga jadi lebih banyak belajar
untuk apa saja yang harus saya jawab dan bagaimana ke depannya nanti. Namun di sini terkait tadi, sebenarnya saya tidak melihat catatan, Kak. Namun saya terbiasa dengan melihat wajah seseorang ketika berbicara begitu karena Kak Nisa yang berbicara dengan saya melihat wajah Kak Nisa gitu. Jadi terkesannya saya tidak melihat kamera begitu. Mungkin nanti ke depannya saya akan fokus untuk melihat kamera saja, tidak melihat layar laptop saya begitu, Kak. Untuk kedepannya mungkin nanti saat ini saya sedang mencerna apa yang Kak Nisa dan Kak Tasya sampaikan tadi. Jadi saya sejauh ini belum ada pertanyaan. Mungkin nanti pertanyaannya boleh lewat WA saja, Kak. Boleh. Mau Boleh, ke saya Kak. juga boleh, mau ke Kak Tasya juga boleh selaku mentornya. Kalau saya mau di WA juga nggak apa-apa, saya akan balas nanti semaksimal saya bisa, Mbak Putri ya. Benar, saya juga sama gitu kok. Aman. Ya, Ya, baik Kak. Mungkin dari saya itu saja Kak. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya mohon doanya Kak untuk tanggal 6 nanti. Saya sebenarnya agak sedikit deg-degan karena begitu melihat jadwal saya ternyata dapat di tanggal hari pertama. berarti yang LOA ini udah keluar semua ya harusnya jadwalnya. Eh, ya, untuk info tadi malam masih di Prasejahtera saja yang sudah keluar. Oke. Ada lagi Mbak Putri ya? Ya, mungkin ini saja Kak. Dari Kak Tasya ada lagi tambahannya? Udah cukup, Kak, sampai aku keringetan. Oke. Dari aku satu lagi deh. Kalau nanti memang panelisnya nggak memberikan kesempatan untuk closing statement, sebelum meninggalkan Zoom, tetap sampaikan closing statementnya secara singkat. Karena itu penting. Walaupun nggak, kalau tadi kan katanya nyuruh nih, kalau kalau mungkin ada panelis, ya udah silakan Mbak Putri ya, silakan meninggalkan ruangan, terima kasih. Tetap bilang terima kasih, lalu sampaikan closing statement yang pendek, tapi memang gimana ya, ngena gitu. Tolong siapkan closing statement terbaiknya Mbak Putri ya. Tetap sampaikan aja walaupun nggak diminta ya. Oke, Baik Kak. dari aku itu saja. Terima kasih sudah hadir mock up. Mungkin nanti kalau memang ada janjian dengan panelis yang lain, Kak Hesti silahkan. Kalau memang di jam ingin mock up-nya tidak ada yang mock up dari RGA, nanti silakan WA saya atau WA Kak Randa. Nanti akan kamu bantu fasilitasi Zoom-nya juga. Kalau memang di jam yang sudah janji dengan Kak Hesti tidak ada yang mock up ya, tapi kalau ada yang mock up, mungkin kami akan utamakan yang mock up dulu. Karena kan kesempatan mokap dari RGA itu cuma satu kali. Tapi kalau memang tadi tidak ada yang mokap, mungkin silakan hubungi Kak Randa selaku humas untuk difasilitasi Zoom-nya juga. Dari saya itu, dari kata saya cukup, saya ucapkan selamat menjalani seleksi substansi, seleksi terakhir. Semoga di batch ini rezeki Mbak Putria untuk bisa menjadi salah satu award di LPDP. Karena sudah ada LOA, jadi kalau udah lulus tinggal masuk kampus doang, nggak perlu nyari-nyari LOA lagi. Dan juga mungkin rezeki teman-teman yang sudah hadir di mockup pertama RGA ini juga rezekinya teman-teman untuk bisa bergabung di award di LPDP batch 1 2025. Oke, Amin. saya akhiri. Saya mohon maaf juga kalau memang ada penyampaian yang salah, baik dari saya dan Kak Tasya, karena kami menyampaikan based on experience kami masing-masing. Kami tentu belum pernah menjadi panelis, kami hanya menyampaikan, mencoba simulasi apa yang sudah kami alami. Jadi, kalau rasanya bagi Mbak Putria itu baik dan bermanfaat, silakan diambil. Tapi kalau rasanya enggak dan kurang cocok, nggak apa-apa. Silakan untuk tidak diambil. Itu semua kembali ke Mbak Putria yang menjalani substansi nanti Mbak Putria. Harapan kami berdua tentunya nanti hasilnya yang terbaik. Oke, saya tutup Apa untuk ada hari ini. pertanyaan nggak nih, Mbak? Pertanyaan dari penonton mungkin ada nggak ya? Nggak usah ya? Oh, gimana? Enggak, ini ngasih-ngasih semangat ini buat Mbak Putria. Oh, gitu. Mana tahu ada Oke. satu atau dua pertanyaan dari penonton yang kepo nggak ada Oh, ya? Mbak Tasya, Kak Tasya masih ada waktu. Kalau Kak Tasya ada waktu, nggak apa-apa sih. Ada Kalau dari belum ini. penonton nggak? Oke, boleh. Silakan kalau ada dari Ah, peserta yang hadir mockup, kalau mau bertanya, saya batasi 3 pertanyaan. Silakan raise hand.
Nanti saya pin untuk bertanya. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, Bapak ini tolong raise hand dulu biar saya pin. ya raise hand dulu, nanti baru apa sih? Pakai audio, nanti nggak usah ketik ya, tapi ya Siapa ini, hidupin Mbak? kamera, bener. Ayo Kak, Nyalain Kak. Yang mau nanya harus on cam ya. Oke, Kak Cynthia, tapi kalau nggak bisa on cam nggak apa. Ya, silakan Kak Cynthia kalau mau ada pertanyaan boleh langsung. Oke, Kak, terima kasih sebelumnya udah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Baik, langsung saja saya ingin bertanya, Kak. Kan di sini saya jalur LOE ya, Kak, dan saya juga jalur pakai prasejahtera. Nah, kalau misalnya nanti pas interview nanti panelisnya menanyakan eh, mengikuti pengayaan bahasa itu gimana, Kak? Soalnya kan saya kan LOE-nya ini bulan Agustus 2025 untuk masuk kampusnya. Tetapi saya juga merasa untuk dari segi bahasa itu masih kurang. Nah, menurut Kakak solusinya apakah saya melakukan defer atau penundaan kuliah atau saya tetap masuk kuliah gitu, Kak? Atau gimana? Mungkin itu sih boleh minta pendapat dari Kakak Nisa atau Kak Tasya. Sekian, terima kasih. Aku kurang paham teknis prasejahtera. Mungkin Kak Tasya bisa bantu jawab nggak ya? Saya pengetahuan teman-teman saya juga sebelumnya ya, kalau udah dapat LOA itu berarti udah kuliah sih Kak sebenarnya. Tapi kalau Kakak merasa kurang dengan bahasa bahasa Inggris, kenapa dapat TOEFL ITP gitu-gitu sih, kayak mending uangnya harusnya Kakak pengayaan bahasa mending buat orang lain, karena kan itu kan kalau di pengayaan bahasa kan ada uang bulanan ya, mending 4.500.000 deh kalau nggak salah aku itu per bulan. Nah itu mending buat orang lain, mending Kakak langsung lanjut ke tahap berikutnya, nggak usah ke belakang lagi, mending ke depan lagi. Dan juga 4 bulan deh. 4 bulan itu udah dapat 1 semester loh Kak. Gitu. Maksudnya waktu Kakak lebih bagus dipakai buat langsung kuliah aja, nggak usah ke belakang lagi gitu. Kalau misalnya dibahas nanti sama eh apa sama apa sih wawancaranya Panelis, itu panelis. panelis, aduh aku udah lupa. Itu panelis itu nanti kamu bisa Kak jelasin kamu LOA-nya dapatnya gimana, cara dapetin LOA itu, terus apakah kamu sistem rembes kamu yang bayar dulu apa kamu LOA gratis kayak gitu. Kalau salah UNI itu cuma dapat gratis. Nah kalau LOA UM itu kamu jatuhnya kayak bahasa apa ya, deposit kamu untuk dapetin 1 lembar itu di deposit uang 8.500.000 untuk mendapatkan 1 LOA gitu-gitu sih. Nah kalau UNI itu kan cuma bayar pendaftaran terus dapat LOA ya, nggak salah saya. Nah, itu tergantung dari cara kakak dapetin kampusnya gimana, itu tergantung kakaknya nanti gitu. Kalau dari saya, itu sih Kak. Setahu saya, ya, sepengamatan baca panduan, kayaknya pengayaan bahasa itu ditujukan untuk mendapatkan LOA. Jadi kalau kamu udah dapat LOA, buat apa lagi kamu ikut pengayaan bahasa? Tapi itu sepemahaman saya. Coba baca lagi buku panduan untuk memperkuat alibi itu. Setauku LPDP itu ngasih pengayaan bahasa itu untuk yang belum dapat LOA, jadi diberikan fasilitas ini untuk memenuhi target skor bahasa Inggris dari kampus yang dituju. Jadi kalau kamu udah dapat kampus secara nggak langsung itu kamu sudah kredibel untuk memulai studi. Jadi rasanya nggak perlu lagi pengayaan bahasa. Tapi kalau nanti itu bolak-balik lagi sama panelisnya, konsisten aja mulai studi secepatnya. Ya gitu benar. Aku setuju sama Mbak Nisanya juga. Ayo Oke, pertanyaan lain. Baik, Kak, terima kasih atas saran dan jawabannya, Kak. oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada sih kita tutup ya. Oh, di chat ada Kak, kalau nanti lewat hotspot HP gimana? Boleh-boleh aja, asalkan dipastikan sinyalnya itu baik. Mau dari hotspot HP atau WiFi, asalkan kuotanya cukup dan jaringan dari sinyal HP-nya itu baik sih nggak masalah Kak. Dipastikan aja. Tapi kalau rasanya, misalnya wawancaranya jam 10 nih, jam 8, kayaknya sinyal di rumah kurang baik, lebih baik cari tempat yang sinyalnya mendukung aja. Daripada nanti di tengah substansi kehilangan sinyal, itu udahlah. Oke, atasnya kayaknya nggak ada lagi sih yang mau nanya. Iya benar deh Kak, kayaknya nggak apa-apa.
Kita tutup. Oke, kita tutup teman-teman. Terima kasih Kak Tasya sudah meluangkan waktu untuk mock up mentinya. Nanti dibantu lagi untuk mungkin jadwal panelis untuk menti yang non LOA, tapi ini masih menunggu data dari menti-menti yang non LOA. Nanti kemungkinan Kak Tasya akan dapat satu atau dua kali jadwal mock up lagi. Dimohon kesediaan waktunya ya Kak ya untuk membantu Aman. teman-teman menti. Saya ucapkan juga terima kasih yang sudah hadir di mockup ini. Semoga mockup kali ini bisa jadi pembelajaran untuk semua yang sedang mempersiapkan substansi. Sukses untuk semuanya. Saya tutup. Maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan meninggalkan Zoom, teman-teman.